Dalam pusaran politik Indonesia, hukum seringkali menjadi alat yang berkelindan dengan kepentingan kekuasaan. Kasus yang menimpa Hasto Kristianto membuka tabir betapa tajamnya hukum saat diarahkan kepada mereka yang dianggap berseberangan. Ketika tekanan datang dalam bentuk ancaman dan kriminalisasi, maka esensi keadilan pun menjadi samar di tengah pusaran kepentingan. Hasto, sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, mengungkap adanya intervensi politik yang menekan dirinya agar tidak mengambil keputusan strategis terkait pemecatan Joko Widodo dari partai. Manuver semacam ini menegaskan bahwa politik bukan sekadar adu gagasan, tetapi juga pertarungan pengaruh yang mengusik fundamental demokrasi. Di saat satu pihak mencoba mempertahankan otoritasnya, pihak lain harus menghadapi konsekuensi yang tak jarang berujung pada upaya kriminalisasi. Penetapan tersangka terhadap Hasto pun terjadi di momen yang tidak bisa dianggap kebetulan. Malam Natal, yang seharusnya menjadi waktu refleksi spiritual, justru berubah menjadi panggung eksekusi hukum. Momen ini memperlihatkan betapa hukum dapat digunakan sebagai alat tekanan politik, bukan sekadar instrumen penegakan keadilan. Konteks semacam ini menimbulkan pertanyaan, apakah hukum masih berdiri netral, atau telah menjadi senjata bagi segelintir elit yang ingin melanggengkan kekuasaan? Tak hanya menyangkut personalitas Hasto, peristiwa ini juga memperlihatkan bagaimana partai politik bisa diguncang dari dalam dan luar. Aksi demonstrasi terorganisir, pemasangan spanduk bernuansa provokatif, hingga rekayasa gugatan, semuanya mencerminkan pola yang berulang dalam dinamika politik nasional. Partai-partai yang dianggap tak sejalan dengan arus utama kerap kali menjadi sasaran, sementara hukum dijadikan tameng bagi mereka yang ingin mengontrol jalannya roda kekuasaan. Ketika hukum dijadikan alat negosiasi dan ancaman, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin terkikis. Yang menjadi korban bukan hanya individu, melainkan seluruh sistem demokrasi yang semakin rentan terhadap manipulasi. Keberpihakan hukum harus kembali kepada prinsip keadilan, bukan kepada aktor politik yang berupaya mempertahankan dominasi. Jika tidak, demokrasi hanya akan menjadi sekadar jargon tanpa makna yang sesungguhnya.